Kita akan kembali lanjutkan perbincangan Pak Jazil, langsung saja kita akan dengar nih pelempar awalnya Pak Jazil nih yang berbicara mengenai hanya akan ada 2 poros pada saat pemilu 2024, Prabowo kemudian bergandengan dengan Ganjar. Tapi kemarin saat Rakernas terjawab sudah Pak, Bu Mega nggak mau ada hal seperti itu, bahkan Bu Mega mengatakan melongo mendengar isu itu. Bagaimana Pak Jazil? Ya, saya mengutip pernyataan Pak Ganjar saja bahwa sepanjang belum pendaftaran kepada KPU itu masih dimungkinkan. Jadi yang disampaikan tadi belum menutup kemungkinan 2 poros. Bahwa memang Pak Jokowi misalkan akur dengan Bu Mega itu baik. Tidak akur pun juga baik, asal demokrasi sehat. Seandainya toh akur sampai hari ini juga belum produktif. Karena belum ada pasangan capres-cawapres dari partainya dari PDIP. Oleh sebab itu sama juga kalau dia anggap bahwa Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo, tapi sampai detik ini juga belum ada pasangan yang lahir dari Pak Prabowo atau Partai Gerindra. Jadi sebelum dideklarasikan atau diumumkan masing-masing pasangan calon, saya pikir belum tertutup kemungkinan. Jadi kalau di permukaan misalkan akur seperti Pak Panda tadi memuja-muji partainya, itu saya pikir wajar saja. Seperti juga publik berspekulasi dan menunggu siapa pasangan yang akan muncul. Yang baru muncul hanya pasangan Amin saja. Pak Anies dan Gus Muhaimin, saya pikir itu sudah solid dan sudah bekerja. Sedangkan yang lain digodak-gatik gaduh itu masih mungkin sepanjang belum ada pendaftaran KPU. Itu kata Pak Ganjar. Dan Mbak Puan juga mengamini itu. Jadi walaupun Bu Mega sudah mengatakan seperti itu, kalau kata Pak Jazil masih terbuka kok kemungkinan, ya kan, masih belum ada pasangan masing-masing. Karena selain Pak Amin belum ada yang mendeklarasikan siapa pasangan atau wakilnya. Tapi kalau dari Gerindra sendiri bagaimana kemudian Pak Wihadi, apakah sudah menutup wacana itu, isu itu akan dipasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar? Dari awal bukan kita, isunya itu bukan dari kita. Dan perlu diketahui bahwa pada saat itu kita mengatakan bahwa kita dengan partai-partai koalisi kita sudah cukup solid dan kita sudah berbicara mengenai masalah program-program ke depan kita, dan di mana kita juga bagaimana pemenangan daripada koalisi-koalisi kita itu sudah menjadi pembicaraan kita. Jadi pada saat ada kemudian ada wacana 2 poros atau 3 poros jadi 2 poros dan segala macam, bagi kami tidak terpengaruh hal seperti itu, karena bagi kami sudah bekerja dengan partai koalisi dan segala sesuatunya nanti akan diputuskan oleh partai koalisi kami. Jadi tidak terpengaruh sampai seperti itu. Ya, tapi Pak Wihadi, bagaimana dengan kabar bahwa Gerindra kemudian Pak Prabowo ini melamar Mas Gibran, sampai ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 7 kali untuk menjadi pendampingnya, Pak Wihadi? Saya tidak melihat itu korelasi mengenai masalah lamaran itu, karena hingga sampai sekarang kalau orang dilamar kan tentunya pasti ada yang namanya kejelasan dari lamaran. Tapi saya melihat tidak pernah ada suatu lamaran itu, kan masih rumor orang 5 kali, 7 kali dan segala macam. Saya kira perlu ada satu hal yang memang harus jelas dulu bahwa apakah memang ada lamaran, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa Gibran masih menjadi kader PDI Perjuangan. Jadi saya kira ini hanya spekulasi saja yang mengatakan lamaran 5 kali, 7 kali. Baik, itu hanya spekulasi. Bang Kodari bagaimana melihatnya? Apalagi kalau Pak Jazilul ini masih berani loh bilang, Pak Jazilul masih belum tertutup kemungkinan, walaupun Bu Mega ngomong. Pak Jazilul berani memprediksi bahwa ini akan 2 paslon. Karena paslon ketiga itu nanti akan hilang karena Pak Jazilul oleh PKB. Kalau saya diminta percaya omongannya Bu Mega dengan omongannya Pak Jazilul, saya lebih pegang Bu Mega bahwa ini akan ada Prabowo lawan Ganjar, lalu satu lagi pasangan lari kepada salah satu ini gitu. Dan di antara semua partai kalau mungkin lari itu namanya PKB gitu. Karena Caimin itu sama dengan bajai gitu, dia belok kiri belok kanan kita nggak tahu gitu, kepalanya ke kanan kakinya ke kiri gitu. Cuma Tuhan yang tahu. Pak Jazilul benar nggak seperti itu Pak Jazilul? Itu Pak Kodari sedang bermimpi, pengamatannya mulai kurang tajam menurut saya. Lo ini fakta loh, ini saya punya pengalaman loh, punya pengalaman. Sudah jalan, jadi nggak mungkin. Layar sudah terkembang, pantang surut ke belakang.
Yang jelas dari koalisi yang ada saja dipikirkan kenapa sampai hari ini belum berani memutuskan siapa capres dan cawapresnya. Dan itu dijawab oleh Pak Ganjar kan, sebelum daftar ke KPU masih terjadi apapun kemungkinan, kan gitu. Artinya dua poros masih mungkin menurut Pak Ganjar, dan itu diaminkan oleh Mbak Puan, Pak Kodari. Jadi Pak Kodari jangan lagi mengamati kita, karena kita sudah layar sudah terkembang, semua sudah deklarasikan, partai sudah teken, persyaratan sudah terpenuhi semua. Kalau KPU buka besok pagi, kita sudah bisa daftar besok pagi. Oleh sebab itu, spekulasi-spekulasi yang muncul justru dikarenakan Pak Jazilul, koalisi-koalisi lain belum mengumumkan. Itu. Biar waktu yang membuktikan. Terakhir Bang Panda, menutup. Jadi singkat. Pak Jazilul, saya pikir kita lihatlah dalam satu itikat apa yang terjadi, bukan mau memuji-muji PD Perjuangan. Kalau lihat bagaimana di Kebumen, di sawah itu bicara Prabowo, Ganjar, dan kemudian Jokowi, dari pembicaraan mereka bertiga itu sudah final, sama-sama mau jadi presiden, tidak mau wakil, gitu loh. Tetapi kalau mau digoreng-goreng informasi macam-macam, seperti cerita itu tadi, saya pikir apa yang dikatakan oleh Ibu Mega itu sudah sangat buat orang yang tahu tata krama politik, tahu budi pekerti, nggak perlu lagi ditafsir-tafsirkan, gitu loh. Bahwa kemudian apalagi ngatur-ngatur partai lain. Boleh nggak saya terakhir. Jadi mengaitkan dengan cerita di depan soal pidato Pak Jokowi, beliau kan tadi Pak Panda kan minta melihat secara keseluruhan. Saya akan melihat secara keseluruhan lagi dikit. Bukan yang ini Bang, ada perkembangan ya Bang, ada perkembangan ya Bang. Pertama, ya Kaesang masuk PSI. Yang kedua, ini barusan dapat informasi Pak Jokowi ketemu dengan SBY selama 1 jam. Dan selama ini Ibu Mega nggak bisa ketemu dengan Pak SBY. Menurut saya itu harus dibaca sebagai sebuah konteks besar peta politik ke depan. Kira-kira itu aja. Lebih mendalamnya nanti ke depan. Baik, terakhir. Bukan nggak bisa ketemu. Belum waktunya untuk ketemu. Beda, itu hal yang berbeda. Jadi begini ya. Jadi begini, saya pikir sederhana. Selesailah urusan cerita-cerita isu Ganjar dengan Prabowo, selesailah Kaesang dibawa-bawa, bawa dengan peristiwa Rakernas itu ke depan, supaya artinya di luar PDI Perjuangan juga bisa melihat bahwa bagaimana PDI Perjuangan sudah sangat siap. Soal belum ditentukan belum ditentukan wakil presiden, itu memerlukan satu pemikiran keputusan. Mega itu mengambil keputusan bukan keputusan rasional begitu aja, juga ada mata hati dan sebagainya. Dan kemudian 3 yang memutuskan itu, Jokowi, Mega, dan Ganjar gitu loh. Jadi ada mekanisme Jazilul. Baik, kita dapatkan Bang Panda. Terima kasih, Bang Kodari juga terima kasih ya. Pak Jazilul terima kasih. Ya, Pak Wihadi juga terima kasih. Semuanya terima kasih Bapak sudah bergabung dalam perbincangan ini. Kita tunggu nanti bagaimana langkah ke depannya, apa pengaruhnya terhadap konfigurasi politik menjelang pemilu 2024.